Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita sebelum lanjut Ustaz, kita sapa dulu pemirsa setia channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Di mana saja berada, insya Allah jika Anda diberikan sedikit rezeki oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi bagi kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Sorong ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk perkembangannya insya Allah. Dan bersama-sama insya Allah bersama dengan tamu kita yang luar biasa hari ini, Pak Ustadz yang sudah tidak asing di Sorong Raya. Bahkan wilayah ini sampai keluar daerah biasanya. Insya Allah kita akan berbincang terkait dengan bagaimana menyambut Ramadan, apa yang perlu kita siapkan menyambut Ramadan yang mubarak ini insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak yang pertama Ustadz sudah berkenan hadir Kasih sama-sama sama-sama. kita berbagi-bagi ini. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, bicara-bicara Ustadz seberapa tahun di Papua? Betul. Kalau kita berbicara masalah Papua, waktu itu belum ada Papua. Oh belum itu, Irian Jaya ya? Masuk Irian Jaya. Oh begitu. Iya, Irian Jaya. Jadi saya berada di kota Sorong ini karena tamat itu SMA tahun 84. 84. SMA-nya. Jadi begitu tamat SMA, langsung merantau ke Irian. Irian. Irian, kemudian waktu itu ya mencari ya penghidupan. Ada ekspansi lah ya, pengembangan. ekspansi. Tapi ya sementara itu saya berpikir-pikir ini kalau kita tidak kembangkan ilmu agak ini. Akhirnya saya lebarkan sayap lagi untuk kembali kuliah waktu itu kuliah. Oh begitu. Ya, saya kuliah di Makassar. Oh sempat kembali. Ya, jadi kembali ke Makassar kuliah. Ya kurang lebih 4 tahun lah kuliah, ambil S1, balik lagi ke Sorong lagi. Dan memang sejarah mencatat itu bahwa belum pernah ada perantau ya dari mana saja. Ketika mereka ke Sorong itu langsung dia balik, tidak akan balik lagi, itu pasti balik. Pasti balik lagi ulang. Itu apa namanya, betul. mahniknya itu Sorong. Betul. Dari situlah ya kan. Saya kemudian berjibaku di Sorong, berkreativitas, ya, beraktivitas di Sorong. Aktivitasnya di Sorong. Oh, gitu. Masya Allah. Kita Sorong. Dulu saya terus terang sebelum kuliah itu saya pernah mengajar di beberapa taman pendidikan, termasuk di Masjid Kuba waktu itu. Oh begitu. Iya, di Masjid Kuba, kemudian di Al Jihad. Sempat mengabdi. Dunia ya kan? pendidikan. Dunia pendidikan. Entah. Bahkan waktu itu saya ditawarin untuk mengajar di satu tempat di daerah apa ya waktu itu di Bintuni. Oh di Bintuni. Tapi pikir-pikir, wah ini kalau Bintuni di mana? Jauh kan? Nah itu. Iya. Itu. Tapi Ustadz sudah pernah sampai Bintuni? Ya sudah pernah. Tapi waktu itu belum. Oh, itu ya. Masih pikir-pikir ini Bintu di mana? Nah itu. Akhirnya saya ini, tangguhkan. Nah, pokoknya di Sorong saja. Sorong saja. Tapi sambil saya mengajar ya di Kuba, saya selaku imam. Ya. Oh begitu. Imam. Antum imam. Tapi imam ini dalam konteksnya ya bukan imam tetap. Saya cuma di Masjid Kuba. Oh di Kuba. Itu kurang lebih 1 tahun saya di situ. Oh Masya Allah. Tahun itu. Tahun. Akhirnya saya beralih profesi. Ya sebagai kontraktor waktu itu. Oh begitu, sempat dunia kontraktor masuk. Kontraktor ya itu. Nah saya bekerja beberapa perusahaan, yang paling terlama saya kerja itu di CP Sadar. Oh CP Sadar. Bahkan sempat saya jadi imam di Basweseng itu. Itu almarhum pas apa nih ya? Syahrul. Iya, waktu itu belum meninggal dia. Iya beliau. Itu. Jadi tawarannya beliau itu saya terima. Selain daripada saya bekerja di perusahaannya, saya juga ya imam. Ya pikir oke lah, saya imam di apa namanya di Al-Mutahidin. Iya. Oh jadi kemudian sampai di Sorong dalam pengabdian itu sempat mengajar. Iya. Lalu kemudian banting setir ke kontraktor. Itu kontraktor. Itu tahun berapa Pak Ustadz? Itu sudah, pokoknya saya terakhir kontraktor itu tahun 1934.
Iya. Karena 92 saya masih di Ayamaru waktu itu. Sempat di Ayamaru juga? Ayamaru. Jadi Ayamaru itu kurang lebih 2 tahun saya di Ayamaru. Oh gitu? Iya. Di Terminal Buan, lama saya di Terminal Buan. Lama itu. Jadi ketika itu orang-orang Terminal Buan itu tidak asing bagi saya. Oh begitu? Iya. Bahkan saya pernah merasakan itu jalan kaki itu dari Ayamaru ke Terminal Buan. Pernah jalan kaki dari Ayamaru ke Terminal Buan? Itu potong gunung orang bilang. Itu potong gunung. Ya gitu. Karena waktu itu kan belum ada transportasi. Belum. Satu-satunya cuma udara saja. Iya. Udara saja itu. Masya Allah. Nah ketika itu saya dengan teman. Nah, ini bagaimana kalau kita ini toh? Karena sudah tidak ada pekerjaan lagi, kita bagaimana kalau jalan kaki? Toh? Artinya bukan tidak ada pekerjaan, bahannya ini. Iya, sudah ada. Daripada kita menunggu bang. Oke lah, Pak Amir udah bilang sama saya. Kemudian ya saya kembali ke Sorong. Ya. Ya cuman ada 10 hari saya di Sorong. Ya. Saya naik kembali ke Ayamaru lagi. Naik kembali Ayamaru. Tapi waktu itu ya saya tidak jalan kaki lagi. Saya naik pesawat. Ya. Ya pesawat itu Tun Otter waktu itu. Ya Tun Otter. Ya, itu di bandara namanya itu Patah Hati. Iya Patah Hati dulu. Itu Patah Hati dulu. Iya. Sebelum DO tuh. Iya itu. Itu ya. Ustaz sempat tahu kenapa sampai Patah Hati? Sejarahnya. Jadi ini sejarahnya Patah Hati ini karena memang tidak semuanya orang yang mau berangkat itu mulus. Oh begitu. Ya, karena itu kan terbatas pesawatnya. Iya terbatas. Itu. Kuota penerbangan terbatas. Itu. Dari situ banyak orang yang patah hati. Patah hati itu yang dikatakan istilahnya patah hati itu. Jadi nyampe ke sana itu sudah siap-siap dengan kopornya segala macam, ya kan? Nah, itu pulang. Ya karena bandara utama dulu itu masih Yepma. Yepma itu. Jadi masih penerbangan kecil waktu itu ya. Itu. Tun Otter itu. Tun Otter. Nah itu melayani Nawatan, Terminal Buan, Bintuni, termasuk Kambuaya, Ayamaru. Oh, Masya Allah. Nah, di kontraktor berapa lama? Saya tidak secara spesifik tidak tahu lamanya berapa. Oh, saya keluar masuk. Oh begitu. Ya saya keluar masuk itu istilahnya. Pokoknya kalau dipanggil pagi bergabung lagi. Jadi saya ini tidak mau terbebani. Oh begitu. Jadi kalau saya mau pulang ke kampung itu saya bikin pengalaman kerja. Berhenti. Gitu? Iya. Ya kan masuk dengan baik, berarti dengan baik. Nanti balik bergabung lagi. Bergabung lagi gitu. Itu. Jadi gitu. Yang intinya bahwa saya berhenti di CP Sadar itu tahun 90 sekitar 94 96 lah. Saya berhenti itu. Ya. Masya Allah. Itu. Nah, dari situ saya coba-coba kembangkan lagi saya. Berpikir, nah ya bisnis kecil-kecilan. Oh begitu. Ya ibu waktu itu ya jual-jual kue dan sebagainya. Sampai masuk ke 2002 saya bikin yayasan. Oh begitu, ada yayasan juga? Yayasan haji. Oh yayasan haji? Yayasan haji. Bukan yang IPH itu? Tidak, itu lain lagi Jadi waktu itu saya bikin namanya Yayasan Arafah. Yayasan Arafah. Kebetulan saya selaku ketua waktu itu. Yayasan Arafah. Alhamdulillah. Dan 2002 itu langsung memberangkatkan. Oh ada yang langsung berberangkatkan? Langsung berangkatkan. Umroh? Haji. Oh haji? Haji. Itu. Karena dulu kan tidak nunggu. Begitu itu 2002? 2002. Itu. Jadi kalau tidak salah waktu itu sekitar jamaah itu 180-an sekian terkumpul. Berangkat. Nah selanjutnya begitu sudah. Ya berangkat toh. Ya. Nah, termasuk ya teman kita ini ya almarhum. Ya, Haji Anto. Sebagai ketua Al-Munasirah. Ya termasuk Pak Amiruddin Sam sebagai orang Mutiara. Mutiara termasuk teman kita ini Pak Nursul Siddiq itu di Yapsira. Salah. Nah, itu. Jadi ada 4 yayasan waktu itu. Di Sorong. Nah, pernah itu satu kali itu jamaah Sorong itu 1 kloter. 1 kloter dengan 4 pembimbing termasuk saya. Masya Allah. Nah itu. Nah tahun 2018, nah itu sebelum corona. 2008 waktu itu yayasan agak sedikit ini, tahu? Iya. Ya dibatasi oleh Kemenak. Oke. Nah 2008 2009 sampai saya beralih kepada umrah. Oh, mengurus umrah. Ya, sampai sekarang. Masya Allah. Sampai sekarang. Nah, kemudian kalau untuk pergerakan dakwah itu bersamaan juga. Bersamaan juga. Tapi kalau di Papua Pak Ustadz sampai di mana? Jadi kalau di Papua ini tinggal Merauke saya tidak ajak. Merauke belum sampai? Belum sampai karena waktu itu sebenarnya ada rencana mau ke Agas waktu itu cuma ombak besar. Oh begitu. Iya. Jadi kalau berbicara Jayapura ini saya sudah ke Waena semua. Saya sudah
Oh begitu. Itu kontraktor urusan itu kan itu. Nah, sampai ya alhamdulillah ya waktu itu mau ke ke gunung. Ya Gunung Puncak. Iya, tapi ini teman tiba-tiba dipanggil pulang ke Sorong. Ya, karena ya terus terang dia yang membiayai itu. Oke lah, kita balik ke Sorong. Ya, jadi waktu itu ya betul namanya transportasi dia artinya bukan pencitraan sama sekali tidak. Nah, itu ya pesawat macam perahu saja. Iya. Pokoknya terbang terus. Karena memang cuma itu yang andalan. Itu saja. Tuh, saya ke Jepang apa segala macam itu. Bahkan terkesan itu saya tidak pernah lupa sampai sekarang itu. Pernah hampir tenggelam itu antara Pulau Sop itu dengan Jepang. Gara-gara mau pergi bandara di Jepang ini. Bandara itu. Masya Allah. Memang dulu kan harus itu. Jadi satu yang perlu kita syukuri dengan adanya bandara di kota Sorong ini. Masya Allah. Itu luar biasa. Nah, ini Pak Ustadz, ini kan berarti Ustadz sudah melanglang buana juga dalam dunia di Papua, dunia usaha segala macam, pernah pengalaman di guru. Betul. Nah, dalam dakwah ini Ustadz, ini kita kan insya Allah mau masuk Ramadan ini Ustadz. Nah, mungkin bagaimana sesungguh persiapan yang lebih serius? Kan kalau kita dijanjikan bergembira saja sudah dapat dijanji, apalagi kalau kita siap dengan maksimal. Betul. Apa kira-kira Pak Ustadz kira-kira? Betul. Jadi ada beberapa kiat-kiat untuk kita bisa menyambut datang bulan suci Ramadan. Ya, tapi kiatnya ini ya tentu perlu kita sadari juga. Ya. Nah, karena tidak semuanya orang itu bisa diuji dengan kegembiraan. Ya. Perlu. Ya kan? Nah, contoh yang kita lihat ya. Kebanjiran contohnya. Ya kan? Ya ada saudara-saudara kita yang lain kasihan dia sudah mau menyambut datanya bulan suci Ramadan sudah disibukkan dengan membersihkan rumahnya segala macam. Ini kan juga bagian daripada ujian. Iya, kita betul prihatin Pak Ustadz di beberapa hari kemarin Jadi memang itu dalam Al-Qur'an ya di surah Al-Baqarah katakan itu walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Itu toh. Jadi itu manusia diuji dengan ketakutan minal khawf wal ju' dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal harta kita itu wal ampus termasuk diri kita. Ya samarat ya budi baik kita tanaman-tanaman kita yang itu. Nah, ujungnya ke semuanya ini wabasyiris sabirin. Supaya kita itu menjadi orang yang sabar. Karena dalam pemahaman tafsir ini wabasyiris sabirin itu artinya kabar gembira diberikan bagi orang yang sabar. Nah, itu tuh. Jadi seharusnya orang sabar tuh harus itu. Bahkan di ayat lain dikatakan itu ya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu kalau kita berbicara sekarang ini unlimited. Unlimited Unlimited itu berarti tidak ada batas. Iya, tidak batas. Tidak ada batas pahala yang diberikan bagi orang yang sabar itu. Sabar menghadapi dengan musibah. Karena namanya musibah ini kan tidak minta. Dan minta itu. Terkait dengan menyusul Ramadan ini bagaimana Pak Ustaz? Makanya lebih besar dia punya pahala yang didapatkan toh. Selain dengan persoalan yang dihadapi ini ujian dia akan juga diuji rohaninya. Kan bulan suci Ramadan itu kan rohaninya di ini. Nah, makanya tafsir daripada hadis itu katakan itu sebagaimana dikatakan dari Pak Ustaz itu mansam dikatakan itu mamfariha bidukhuli Ramadan. Ya kan? Siapa yang bersenang atau bergembira menyambut datanya bulan suci Ramadan. Haramallahu lahu jasadan minan niran. Allah haramkan jasadnya itu untuk tersentuh apinya neraka. Itu luar biasanya. Artinya kita belum melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi cukup kita bergembira. Ya kan? Siapa yang tidak bergembira? Ya toh? Kalau ditunjang dengan hadis, kita ini diampuni dosa kita. Masya Allah. Gitu? Nah, makanya yang kita bicarakan di bincang-bincang ini kan per 2 hari. Toh? Nah, jadi yang tadinya napas kita itu ya mungkin dianggap kita bernapas sendiri, tapi napas kita di bulan suci Ramadan itu dianggap tasbih. Tasbih itu napas kita. Satu. Yang kedua, mohon maaf, ya sehari-hari kita ini ya bersosialisasi dengan teman-teman, ya itu bau mulut kita itu kan kita harus juga ini jaga-jaga. Tapi justru di bulan suci Ramadan di sisi Allah itu bau mulut itu lebih kasturi. Lebih harum dari misik gitu loh. Itu di antara kelebihan dan kebesaran. Itu yang kedua. Yang ketiga ya tidurnya orang berpuasa malah dianggap ibadah. Itu. Ya kan? Nah, kemudian di bulan suci Ramadan justru ada salah satu manusia itu dirindukan oleh Allah. Allah yang rindu. Siapa gerangan itu adalah talil Quran.
orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Maka hendaklah di dalam Ramadan itu yang diperbanyak. Itu yang diperbanyak. Itu. Tapi sebelum kita lanjut persoalan ini perlu kita maknai dulu apa itu Ramadan. Oh iya benar, ini benar, kan kadang-kadang tertulis. Benar, ini pemirsa harus dengar ini apa dulu Ramadan. Bahkan dikatakan itu marhaban ya Ramadan. Kan gitu kan. Selamat menjambut saya. Tapi itu Ramadan apa? Ya. Tulisan Arabnya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia kan gitu. Ramadan sebenarnya itu diambil dari kata yuraddu. Artinya pelebur. Penebus, pembakar. Iya, itu pembakar kan? Ya. Nah, itu. Nah, justru orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan ini ya secara kontekstual dalam Al-Qur'an itu ini perlu dimaknai secara cermat. Ya. Itu jangan sekedar melaksanakan Ramadan tapi tidak berisi. Tidak berisi. Nah, bagaimana persyaratan Ramadan itu? Yang pertama tadi itu. Harus ada kesabaran. Sabar. Karena ujian ini ya. Diuji kita tidak makan dan minum. Diuji daripada pendengaran kita, diuji daripada penglihatan kita, ucapan kita diuji, ya kan itu. Nah, makanya ketika ada orang yang berkelekar atau iseng-iseng sama kita itu sampaikan ini saimun. Sesungguhnya saya berpuasa. Perintahnya begitu, Pak. Itu. Tapi kalau kita kembangkan pertanyaan ini, ya toh orang yang berpuasa model bagaimana? Iya. Ya toh kalau Imamul Ghazali itu kan 3 macam orang yang berpuasa. Itu. Nah, ada puasa awam itu biasa-biasa saja. Ya toh? Ya. Tidak makan dan minum. Tapi maaf, tidak dipuasakan penglihatannya, tidak dipuasakan ucapannya, pendengarannya. Nah, itu. Benar. Itu. Jadi harus ditingkatkan ya. Puasanya sah. Kalau ada pertanyaan, apakah puasa orang yang awam itu sah-sah? Ya. Kenapa? Karena berniat. Cuma pahalanya beda. Ya. Itu. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempuasakan ucapan kita. Ya. Itu. Jadi totalitas biasa totalitas. Kan itu dasar hukum puasa. Dalam surah Maryam ayat yang ke-26. Inni nazartu lirrahmani shauma falam ukallimal yauma insiya, kan gitu. Iya. Itu. Jadi Maryam itu diperintahkan untuk berpuasa itu betul-betul di dalam bilik. Itu kenapa? Karena menjaga semua. Semua itu yang membatalkan ibadah puasa. Jangan perut tahan lapar tapi mulut tidak ditahan. Itu. Makanya dalam hadis dikatakan itu berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ya kan cuma memperoleh haus dan lapar. Itu yang perlu ini ya kan? Ya. Nah, jadi apa juga artinya? Tapi ngomong-ngomong ini kan ini kadang-kala kita berpuasa juga tapi ada skat. Maksudnya bagaimana Pak? Nah, gini, tadi kita singgung di awal bahwa ya tinggal 2 hari lagi nih, insyaallah ya napas kita itu dihitung tasbih oleh Allah. Ya tidur jadi ibadah. Tidur jadi ibadah. Bau mulut kita itu harus. Tapi apa artinya itu kalau ada skat? Ada tabir, ada penghalang. Apa itu Pak Ustaz? Nah, coba kita buka Al-Quran. Jadi buka Al-Quran itu 133 Al-Imran. Kan Allah menyampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Itu undangan loh. Bersegeralah kamu ke ampunan Allah Subhanahu wa taala wa jannah, di mana surga itu ya toh luasnya itu antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya kita namanya orang yang minta ampun kepada Allah itu konsepnya adalah mengakui kekurangan. Mengakui konsepnya adalah mengakui kekurangan. Ya kan itu. Itu. Nah, jangan kita punya ini kan saya tidak pernah salat. Siapa bilang? Ya kan? Ya. Kalau antum tidak pernah salah itu berarti bukan manusia namanya. Iyalah. Itu kan nisyan itu diambil dari kata lupa. Ya kan manusia. Itu kan diambil kata daripada nisyan. Insan kan gitu loh. Nah, insan ini tempatnya salah dan hilang. Al-insanu makhlul khata'i wan nisyan. Bukan dikatakan manusia itu kalau tidak tempatnya salah dan lupa. Nah, kekurangan ini ada fisika, ada metafisika. Artinya ada yang dilihat, ada yang tidak dilihat. Ya toh? Nah, itu. Jadi kita ini saya ini kan orang rajin salat, tidak pernah salat. Enggak bisa loh. Enggak boleh. Itu. Nah, justru kata baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik umatku itu bukan karena salatnya rajin. Salatnya tidak pernah terputus, ya kan? Puasanya ya tidak pernah alpas. Tidak, bukan itu. Tapi manusia yang terbaik itu ketika melakukan sesuatu pelanggaran atau ya kan? Itu kesalahan, dia cepat itu mengakui kesalahan. Iya. Bertobat itu. Makanya itu dilanjutan daripada ayat itu 134 kan ada di situ, kan? Di situ dikatakan wal qadiminal ghaid, apalagi di bulan suci Ramadan.
Itu. Nah, wal qadiminal ghaid ini kita harus mengendalikan emosional kita, hawa nafsu kita. Betul-betul Ramadan dilatih, Itu totalitas dilatih Pak Ustaz. Makanya dalam Al-Qur'an itu pada dalam hadis katakan itu bahwa as-sahru tarbiyah. Ya, bulan pendidikan. Ya. Nah, di itu sebenarnya kalau secara khusus dulu kita bicarakan itu tidak perlu kepada orang lain dulu. Diri kita. Oh, saya diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini berarti ada pendidikan. Itu pendidikannya itu apa? Pendidikan rohania. Ya. Ya, itu. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada rohanianya untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya kan dalam hadis kursi itu ada as-saumuli wa ana ajisbi. Puasa itu adalah milikku. Ini Allah yang punya milik. Kenapa? Karena sifatnya Allah yang kita lakukan di bulan. Tidak makan dan minum. Masya Allah. Itu. Nah, dan bagi orang-orang yang berpuasa itu Allah sendiri yang akan mempersembahkan amalnya, tidak pakai pendelegasian. Tidak ada. Tidak lewat malaikat, langsung ada. Allah ini. Allah yang gitu. Subhanallah. Itu. Jadi manusia berjejer nanti di padang mahsyar itu ahli ibadah puasa. Bahkan puasa sunat loh. Puasa sunat Senin Kamis itu ada satu pintu yang disiapkan oleh Allah itu di surga namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan. Al-Bab itu kan pintu. Ar-Rayyan itu melimpah ruah. Melimpah ruah kenikmatannya Allah. Itu di bulan suci Ramadan. Itu bagi orang-orang yang berpuasa. Itu. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka ini memang artinya betul-betul kita memang harus sambut dan siap mengisi. Betul. Ya kan ini satu momentum yang sangat berharga, ya kan? Bagi orang beriman tentunya. Itu. Makanya kan gini, Pak Ustaz. Coba kita buka dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 183 kan. Itu tidak ada kata-kata nas di situ. Tidak pakai tuh ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam. Tidak pakai. Tapi tujuannya kepada orang beriman ini. Ya ayyuhallazina amanu. Itu. Walaupun dalam hadis dikatakan itu, ya kan, bahwa ya secara umum Rasul mengatakan ya hai manusia qad ja'akum sahur Ramadan. Ya kan gitu. Telah datang bulan suci Ramadan. Artinya apa? Itu pemberitahuan lebih awal. Tapi Al-Qur'an itu secara spesifik Allah panggil itu orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu bersiam. Ya. Atas kamu bersiam. Nah, kenapa kita diwajibkan? Karena memang sudah dicontohkan oleh umat-umat yang terdahulu. Kama kutiba alal lazina, sebagaimana telah diwajibkannya umat-umat sebelum kita, artinya terdahulu. Min qablikum sebelum kita. Nah, tujuan apa daripada puasa itu? Mulai daripada Adam, ya, sampai kepada Idris, sampai kepada seterusnya, sampai kepada Nabi yang ke-24 yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu semua konteksnya berpuasa. Iya. Ya kan? Nah, maka kita selaku umatnya Rasulullah SAW juga demikian, kita harus berpuasa. Nah, kenapa? Supaya kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu tujuan utama puasa itu sebenarnya. Artinya ini Pak Ustadz, ini rangkaian bagaimana mengisi Ramadan. Nah, ini sekarang kan banyak ujian. Betul. Ya. Sekaligus bagaimana melatih kita untuk bisa menjaga kita punya rohani dan kita punya indah yang lain. Dalam menghadapi ujian seperti ini bagi seorang muslim, apakah kemudian ini menjadi penguat dirinya atau modelnya seperti apa Pak Ustadz? Betul. Pertama-tama penguatan diri ya. Masih kita lanjutkan ayat itu. Jadi tadi ini seputar wal qadiminal ghaid. Ya kan? Sempat mengekam atau mengendalikan emosionalnya. Ya kan? Nah, tapi di situ ada isinya puasa. Wal afina anin nas. Nah kan itu. Iya. Sempat kita saling memaafkan satu sama lain. Untuk apa kita berpuasa kalau tidak saling memaafkan sama lain? Jadi punya hubungan dengan manusia yang lain. Karena memang kita manusia diciptakan ini kan dua dimensi. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Ini salah satunya pinjam tidak jadi. Iya tak? Itu kan bisa ada penggambaran dalam surah Al-Imran itu 112. Jadi jangan mengendalikan hawa nafsu, tapi juga tidak bisa saling memaafkan dengan orang lain ya. Orang lain saling memaafkan. Nah, bagaimana konteks ini Ramadan juga melatih seperti itu. Melatih seperti itu. Contoh, nah, kenapa kok sampai di awal itu allazina yumfikuna fisarra? Karena itu kan 134. Nah, orang-orang yang sempat mengimpakkan sebagian hartanya itu di waktu lapang, di waktu dan sempit kan gitu. Artinya mungkin saja tetangga kita, ya kan, yang mohon maaf ini, yang tidak biasanya makan ya di waktu sahur, di waktu berbuka itu ya kue-kue yang bagus. Ini kita transfer ke sana. Ya, karena sebenarnya peranan tetangga itu jauh lebih berharga ketimbang kita punya saudara. Saudara kandung. Iyalah. Itu.
Itu dalam konteks pemahaman hadis katakan itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Masya Allah. Itu. Siapa yang beriman kepada Allah, ya percaya dengan adanya hari akhirat, falyukrim jarahu. Nah, berbicara masalah tetangga ini kan 40 ke depan, 40 belakang, 40 samping kiri kanan, itu tetangga. Itu. Ya. Saking pentingnya itu. Saking pentingnya tetangga itu, Pak. Jadi sebenarnya nih dalam bulan suci Ramadan ini mendidik kita itu untuk menjaga kepekaan sosial. Kepekaan sosial. Itu antara kita. Itu yang kemudian korelasi dengan sedekah, dengan zakat itu. Belum kita berbicara masalah zakat. Ya, perannya sedekah itu kan tidak punya waktu, ya kan? Kalau zakat itu kan diatur tersendiri. Betul. Nah, justru jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, tapi mengeluarkan zakat. Nah, itu bahaya, tidak bisa. Itu juga punya korelasinya dengan kehidupan sosial, ya. Iya. Bagaimana memperhatikan saudara yang lain. Hablum minan nasnya itu harus itu. Walaupun sifatnya zakat itu adalah korelasi juga dengan vertikal. Ya. Tapi dia punya efek dampak kepada kehidupan sosial. Itu kan sebenarnya kan begini. Ketika kita berbicara zakat itu dulu ya, cerita dulu. Sesuai dengan perintah Al-Quran. 103 itu surat Taubah. Khuz min amwalihim shadaqah. Jadi khuz itu artinya perintah. Ambil zakatnya mereka itu untuk pembersih. Jadi sebetulnya itu untuk membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita. Itu. Jadi misalnya Pak Ustaz adalah agnia, orang-orang yang berpunya ini. Datang orang yang mengingatkan Pak Ustaz. Kalau zakat itu. Masih, mari saya ambil zakatnya. Sebenarnya dia mau nolong. Harus bersyukur tuh ya. Harus menolong dia itu. Iya benar. Itu. Karena kita bisa terbebas daripada jeratan tadi itu loh. Ya, apalagi peranang harta dalam Al-Quran itu bawa musuh kan? Musuh. Itu innama amwalukum fitnah kan gitu. Iya. Sungguhnya hartamu itu lalu musuh. Waspada, hati-hati. Diajarkan jadi musuh. Bahkan di dalam surat Taubah itu dijelaskan itu bahwa harta nanti ini dijadikan sebagai setrika. Iya. Masya Allah. Iya tuh. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi azabin alim. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah. Iya. Dipanaskannya tembaga perak itu, termasuk lebur itu harta seseorang itu dijadikan sebagai setrika, kemudian orang itu dibaringkan dalam tangkang setrika. Masya Allah, na'udzubillah. Nah ini kalau kita berbicara masalah akhirat itu tidak tahu kapan habisnya. Tidak tahu itu sesuai dengan ampunan Allah. Bahkan ini ada kabar gembiranya, lucu Al-Quran itu. Babasirhum. Berikan kabar gembira. Maka Anda diberikan kabar gembira. Dengan azab. Itu, ini kan lucu nih kalimat. Allahu Akbar. Itu bagaimana sastranya Allah berikan itu. Semacam apa gitu ya? Ancaman tapi hati-hati tapi secara ini. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang mengabaikan. Sehingga dikasih begitu. Iya. Babasirhum bi azabin azim. Kasih tahu orang. Jadi kalau dalam tafsir ini, tafsir Al-Maraghi itu bi azab dengan azim itu serupa tapi tak sama. Lebih besar mungkin ya. Jadi azab itu dulu. Istilahnya kalau makan co atau bahasa itu ekstranya dulu. Iya. Tapi kalau azim itu tambah. Nah, ini nih. Ini bahaya. Jadi azabun azim itu ditambah itu sisanya. Lipat ganda. Itu double gardan. Double gardan itu. Jadi itu tuh. Ini nih. Hati-hati Pak Ustaz. Hati-hati. Jadi artinya jangan sampai mengira bahwa harta kita ini kita punya sendiri. Nah, dan itu banyak begitu. Toh, jadi kita menjadi tamsil contoh bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kayaknya luar biasa kan. Belum ada di dunia samanya. Toh, saya pernah membaca satu kitab itu dalam Durnatul Nasih yang dikatakan itu kisah para ambi termasuk Nabi Sulaiman itu dia punya aspal. Aspal dari emas itu setinggi sekitar kurang 1 meter. Istananya? Ya itu di depan istananya aspalnya itu. Dari emas? Iya dari emas. Itu. Nah kemudian itu kalau tidak salah itu mudah-mudahan tidak salah itu sekitar kurang lebih 8 meter itu panjangnya. Di depan istananya itu. Coba. Tapi ini Sulaiman dia tidak pernah sombong. Kenapa? Karena justru dia menganggap itu ujian. Bahkan doanya itu lucu bos. Dia menyampaikan, ya Allah kalau saya masih mau diuji, saya diuji lagi. Coba. Ini kan tidak ada, ini kan namanya nih. Ya kalau orang model sekarang ini berdoa nih ya. Orang mau selamat, minta selamat. Ya, ini doanya ini doa ngelantur kan gitu. Minta ini doa, minta tantangan ini. Kalau saya masih mau diuji, uji ya Allah. Uji dengan kekuasaan itu. Ternyata Nabi Sulaiman lolos dari ujian. Dan tidak terpengaruh dengan kekuasaan dan harta itu. Karena memang dia pikir ini kan cuma saya dipercayakan untuk mengelola. Jadi harta itu seperti ada kata Pak Ustaz itu bahwa banyak orang itu menganggap milik pribadi. Ya kan? Iya.
Kenapa kah? Ini kan saya berusaha Iya, betul. Tapi antum berusaha, siapapun berusaha itu kalau bukan illa biiznillah tidak bisa. Tidak akan bisa. Itu kan semua itu adalah titipan Allah. Semua itu adalah izinnya Allah. Maka ya harta ini wabil khusus kita bicarakan ini perlu dikelola dengan baik. Jadi termasuk unsur itu dalam Ramadan memperhatikan kehidupan sosial. Hablum minan nas ya. Itu hablum minan nas itu. Masya Allah. Ya. Karena memang kita berpuasa itu memang hablum minan nas itu. Sehingga diberikan rangsangan ya Ustaz. Diberikan makanan berbuka saja itu. Makanya alhamdulillah kita lihat di Kota Sorong ini ya, itu sudah dari tahun ke tahun itu diadakan namanya takjil atau berbuka puasa. Apakah itu berbentuk pengajian, apakah berbentuk itu apa namanya ya arisan, apakah berbentuk itu khusus di masjid. Ya, kan gitu. Atau perorangan yang sering buang. Itu. Jadi memang itu luar biasa ya, sebagai ikatan kepekaan sosial antara kita dengan sesama. Iya, implementasinya diharapkan sesudah itu juga tetap berjalan ya. Berjalan. Karena memang persoalan harta ini ketika kita korek, wah ini musuh sebenarnya. Musuh ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik. Masya Allah. Itu. Jadi ancaman bagi yang itu. Iya, Masya Allah. Jadi itu tadi dikatakan proses ini sastra Al-Quran ini ya aneh bin ajab. Iya. Ya, bahasanya luar biasa. Masa kok diberikan kabar gembira dengan azab? Ini kan babasyirum biazab. Itu. Iya, saking karena orang main-main itu tadi. Oleh karenanya itu justru bagi orang-orang yang punya kelebihan rezeki oleh Allah ini ya harus dimanfaatkan di bulan suci Ramadan. Benar. Nah, itu. Nah Ustadz ini kan satu hari ke depan atau ini kita akan masuk dalam Ramadan ini. Kira-kira Ustadz ada pesan-pesan khusus bagi saudara-saudara kaum muslimin di Sorong Raya dan di mana saya berada, bagaimana ketahanan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini insyaallah. Alhamdulillah syukurlah ya kalau kita lihat dari tahun ke tahun proses ya umat Islam di Kota Sorong ini ya sangat antusias sekali menjalankan ibadah Ramadan. Cuma yang kami pesankan ya mohon maaf ini khususnya kepada anak-anak kita. Anak-anak muda ini, remaja-remaja kita ini ya itu memang ala remaja kan begitu. Ya ada mengatakan bahwa ya remaja itu adalah masa gemilang kan gitu loh. Tapi bukan berarti juga bahwa dengan adanya kebiasaan-kebiasaan remaja itu sampai dibawa ke bulan suci Ramadan. Ya, ini tentu tidak terlepas dari peranan orang tua untuk mengingatkan kepada anaknya supaya khususnya di malam hari itu tidak mengganggu ketenangan untuk kita beribadah. Itu tuh yang perlu itu. Pesan itu yang pertama. Yang kedua ya bagi kita yang sudah namanya ini ya sudah tua-tua ya senior milenial itu jadi bukan tua ya, bukan tua senior milenial itu. Jadi ya kita pinjam kata-katanya Pak Rektor Uni Muda ya Pak Dr. Rustam Aji senior milenial. Jadi ya tentunya kita ini harus lebih meningkatkan meningkatkan kita punya ibadah ya, jangan di bulan suci Ramadan yang lalu kesempatan momentum Pak. Iya kan. Di bulan suci Ramadan misalnya angka kita itu 7, di bulan ini malah 6. Itu berarti tidak ada peningkatan. Konsep daripada Al-Quran proses itu, kenapa dalam Al-Quran itu katakan itu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Jadi manusia itu sebenarnya harus meningkat. Hari ini tentu kita berpikir kira-kira besok apa yang saya harus kerjakan. Kan begitu? Benar. Itu kalau misalnya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini atau di bulan suci Ramadan yang lalu, barangkali ya cuma kita membaca itu cuman ya habis bulan suci Ramadan 30 juz. Kalau boleh kita tingkatkan. Ramadan lebih tingkatkan lagi. Kenapa? Karena tidak ada satu garansi atau jaminan untuk bisa kita bertemu lagi. Tidak ada itu. Ya Allah. Itu pesan yang kedua. Nah, pesan yang ketiga ya tentu ya terutama ya kita harus menghargai orang-orang yang kekurangan. Ya. Itu kasihan ya. Memperhatikan ini di awal saya sampaikan. Termasuk nanti ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan itu pendistribusian daripada zakat. Oh iya itu. Ini kadang-kala ini yang gini loh. Ini petugas-petugas amil ini UPZ ini. UPZ. Jangan di waktu nanti malam takbiran baru rame-rame. Itu kasihan. Itu kita menyiksa. Nah, sebenarnya untuk menyikai persoalan ini persoalan kampanye saja. Makanya kan dibentuk panitia. Ya, panitia itu kalau perlu jalan. Jalan membagi-bagikan. Itu Umar bin Khattab itu kan begitu. Iya. Turun langsung. Itu. Makanya kan tadi itu perintah Al-Quran. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu kan dari. Ambil sebagian harta itu untuk sebagai pembersih dirinya. Itu. Ada pesan lagi Bu Pak? Ya.
kemudian ya pesan selanjutnya ya tentu insya Allah ya mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini ya kita lebih meningkatkan ibadah kita. Iya, insya Ya. Allah. Semua Kenapa? kita, Karena di bulan suci Ramadan ada nilai tambah. Ya. Nah, yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat lain diberikan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan kepada kita ini, masya Allah. Tarawih misalnya. Iya, tarawih. Tarawih kan? Nah, Tidak ada di tempat lain. tidak ada. Kalau puasa boleh. Syariat puasa kena Nabi bilang boleh. Boleh. Mulai dari Adam puasa. Ada bentuk syariat puasa mereka. Iya, tapi tidak tarawih. Gitu. Makanya dalam satu kitab itu Nabi Musa itu pernah minta bulan suci Ramadan. Itu Nabi Musa. Pernah minta ya? Minta kalau kepada boleh juga dapat lagi. Nah, ya Allah ya Rabb. Dia menghibah ini merintih di hadapan Allah. Itu. Bolehkah saya menikmati indahnya bulan suci Ramadan? Iya. Kenapa kau tahu Musa? Nah, saya baca di Taurat bahwa nanti ada satu zaman nanti umat yang terbelakangan ini ya umatnya Muhammad itu dia dapat bulan suci Ramadan. Itu bulan apa ya? Nah, itu. Allahu Akbar. Nah, ini keistimewaan nih bulan Ramadan. Sampai diminta oleh Nabi Musa. Nah, kata Allah itu bulan suci Ramadan selain dia melaksanakan ibadah puasa, ada ibadah di waktu malam. Itu yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum. Tidak diberikan kepada Nabi lain. Nah, itu. Masya Allah. Itu tidak diberikan itu. Nah, puasa apa itu ya Allah? Itu namanya tarawih. Bagaimana modelnya tarawih itu ya Allah? Ya salat. Gitu. Nah, itu. Baik Ustadz, kita ingin diskusi panjang lagi nih di kesempatan. Tapi ini sudah bekal-bekal lah bagi saya dan pemirsa di mana saya berada. Ini bagaimana kesiapan kita untuk masuk dalam Ramadan dan mengisi sesuai apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Amir Rahman, tentu yang kita sudah kenal sekali beliau, dan beliau sudah melalang buana di Papua, di Sorong ini dalam rangka usaha maupun dalam rangka mengembangkan agama, insya Allah. Menjadi pesan-pesan bagi kita dalam kesiapan diri kita untuk mengisi Ramadan, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Tapi sebelumnya Pak Ustadz, ini saya menyampaikan satu titik saja. Jadi insya Allah kita masuk bulan suci Ramadan ini kan biasanya di masjid-masjid di mana? Tarawih pertama. Itu mari kita biasakan itu budaya kita itu saling memaafkan. Saling memaafkan. Salam-salaman. Penting. Tadi itu, yang ada ayat tadi deh. Itu kan itu. Jadi untuk apa kita melaksanakan ibadah puasa sementara kita ada baku bombe. Siap. itu. Baik pemirsa, ini pesan penting. Betul. Jangan lupa memaafkan saudaranya untuk masuk Ramadan dengan hati yang bersih, insya Allah. Sekali lagi kami ingatkan Anda punya kelebihan rezeki. Sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong untuk kita bersama sebagai masjid ikon di Tanah Papua, insya Allah. Jangan lupa like, share, and subscribe kita punya channel YouTube ini untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.